Pemirsa, almarhumah istri pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai Desa Putukari dimakamkan di Setra Tua, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Jenazah diberangkatkan dari Jalan Nangka menuju depan Puri Ngurah Rai oleh sanak keluarga. Masyarakat dan sahabat mengiringi jenazah menuju Setra. Istri pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai Desa Putukari tutup usia pada hari Minggu 10 Desember 2017 di RSUP Sanglah. Desa Putukari menutup mata untuk selama-lamanya pada usia 94 tahun. Almarhum menikah dengan I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional dari Puri Ngurah Rai Carangsari, Badung pada usia 13 tahun. Beliau kemudian ikut berkelana mengikuti penugasan suaminya, diantaranya ke Gianyar, Denpasar, dan Magelang. Selama suaminya di medan perang, almarhumah Desa Putukari pernah ditahan di kantor polisi Gianyar selama 3 bulan. Di sana, almarhumah dan putra-putranya menyaksikan pejuang kemerdekaan yang disiksa dan dibunuh oleh tentara penjajah. Pada hari pertama ditinggalkan suami untuk memimpin perang kemerdekaan, almarhumah harus menyelamatkan diri dalam keadaan hamil sambil menggendong putra keduanya dan menuntun putra sulung. Dalam perjalanannya, tidak banyak penduduk bersedia memberikan bantuan. Kadang-kadang ada penduduk memberikan makanan dan minuman, tetapi tidak bersedia menampung di rumah mereka. Penduduk sering meminta agar almarhumah segera meninggalkan rumah mereka karena penduduk takut terhadap ancaman siksaan dan hukuman dari tentara Belanda. Almarhumah tetap melangkah dengan tabah menyusuri jalan bersama putra-putranya. Almarhumah istri pejuang Bali I Gusti Ngurah Rai dimakamkan di Setra Tua. Jenazah diberangkatkan dari Jalan Nangka Denpasar menuju batas Desa Carangsari di Kecamatan Petang menuju depan Puri Ngurah Rai. Selanjutnya, jenazah diiringi masyarakat desa, kecamatan, adat, keluarga, sanak saudara dan sahabat menuju pemakaman di Setra Tua dengan menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer dari Puri. Putra pertama almarhumah I Gusti Ngurah Gede Yudana mengatakan, semangat almarhumah pada zaman revolusi sangat luar biasa dan tahan banting. Pada zaman penjajahan, dirinya bersama almarhumah dan adik-adiknya sempat ditahan di Gianyar. Dalam perjalanan pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, sang ibu, dirinya dan adik-adiknya sangat sulit mencari tempat tinggal karena masyarakat takut menjadi sasaran kekejaman penjajahan bila menampung mereka. Memang semangat beliau itu pada saat-saat berpisah dengan ayah saya pada masih zaman revolusi, memang semangat beliau luar biasa. Mereka tahan banting lah. Bagaimana pada saat-saat kita bersama adik-adik saya yang kecil-kecil ditahan di Gianyar selama 3 bulan. Di mana pada saat kita menuju satu daerah, kami ibu sama saya dengan adik-adik bersama pembantu, orang sangat sulit menerima kita kalau saya bilang bahwa saya ini keluarga Letnan Rai. Untung kita kadang-kadang bersyukur ada yang berani juga menerima, tapi dengan satu catatan, jangan ngaku kita ini keluarga Letnan Rai. Saya selalu mendampingi ibu saya pada saat waktu revolusi karena kebetulan saya sangat beruntung saya bisa mendampingi ibu saya pada waktu dikejar-kejar Belanda. Inilah keuntungan yang selalu saya kenal. Dan pada waktu dikejar Belanda, di mana kita menyeberang sungai dan sebagainya, itulah satu kenangan yang kami tidak pernah lupa. Hingga di masa sepuh, almarhumah tetap memelihara semangat dan kesetiaannya kepada keluarga besar dan pejuang kemerdekaan RI. Almarhumah selalu berpesan untuk memegang etika dan moral dalam keluarga dan kalangan keluarga besar pejuang kemerdekaan, serta memegang teguh cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Putu Ratna, Bali TV.